Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Berita pertama dari Kementerian BUMN, dan tahun ini kembali Pak Erick Thohir melakukan bersih-bersih. Dan kali ini bersih-bersihnya adalah melalui bersih-bersih lewat regulasi dengan menurunkan besaran gaji anggota direksi BUMN. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam masalah pengaturan gaji ini? Kali ini perubahannya adalah menurunkan besaran gaji direksi menjadi 85% dari gaji direktur utama yang sebelumnya sebesar 90%. Tidak hanya itu, karena sekarang BUMN juga punya wakil direktur utama atau wadirut. Gaji wadirut ditetapkan sebesar 95% dari gaji direktur utama. Di sisi lain, tidak hanya masalah gaji direktur yang diatur oleh regulasi ini, termasuk juga gaji atau honor dari komisaris. Khususnya untuk komisaris adalah pengaturan mengenai gaji wakil komisaris utama. Karena kita tahu selama ini belum ada regulasinya, maka ditetapkan untuk wakomut besaran gajinya adalah 42,5% dari gaji direktur utama. Di sisi lain, ada lagi tambahan yang biasanya didapat oleh direksi dan para komisaris yang disebut dengan tantim. Tantim ini biasanya diberikan bila ada keuntungan yang diperoleh oleh kawan-kawan dari BUMN. Tetapi kali ini pengaturannya lebih detail dan lebih rigid. Yang pertama, BUMN tersebut harus mendapatkan status wajar dengan pengecualian atau WDP, khususnya untuk keuangannya. Kemudian, BUMN harus memperoleh keuntungan paling rendah 70% dari target 100%. Jadi biasanya mereka punya target RKAP 100%. Kalau tidak mencapai 70%, maka tantim tidak akan didapatkan oleh para direksi. Jadi dengan cara ini, maka mau tidak mau para direksi dan komisaris akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan bagi BUMN-nya. Di samping itu juga dengan cara seperti ini, maka laporan keuangan tidak lagi bisa diutak-atik ataupun direkayasa sehingga seakan-akan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan padahal cuma keuntungan di atas kertas. Berita kedua dari Kementerian BUMN datang dari Pak Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir untuk melakukan kerjasama dengan Tesla. Direncanakan sekitar bulan Februari untuk pengembangan industri mobil listrik di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini BUMN sedang membuat yang namanya bisnis dari hulu ke hilir. Mulai dari awal sekali nikel, yaitu bahan bakunya, sampai EV baterainya, itu dibuat di Indonesia dan semuanya perusahaan BUMN yang melakukannya. Mulai dari Antam, Inalum, Pertamina, dan PLN. Salah satu yang dilihat peluang oleh Pak Erick Thohir adalah kerjasama dengan Tesla. Dan ini kerjasamanya bukan di sisi untuk EV baterainya, tapi untuk membuat chargingnya. Kita tahu biasanya untuk mobil listrik, charging itu akan ada di rumah-rumah. Jadi para pelanggan ini atau yang memiliki mobil listrik ini, itu bisa nge-charge di rumahnya. Nah, alat charging inilah yang dilihat peluangnya oleh Pak Erick Thohir dan bisa dikerjasamakan dengan Tesla. Diharapkan tidak akan lama lagi kerjasamanya akan jalan dan kita akan mendapatkan sebuah bisnis dari hulu ke hilir untuk bisnis masa depan, yaitu mobil listrik. Berita ketiga dari Kementerian BUMN datang dari keinginan Pak Jokowi untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik PLN. Kebijakan Pak Jokowi ini diteruskan oleh Pak Erick Thohir dengan memberikan diskon sebesar 100% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere. Sementara untuk yang 900 volt ampere itu akan diberikan diskon 50%. Dan subsidi ini akan diberikan sampai bulan Maret 2021. Pak Erick Thohir menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah langkah dan komitmen Pak Jokowi untuk memastikan rakyat yang ekonominya terdampak karena corona
tetap diberikan stimulus dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke produk layanan BUMN sendiri. Produk layanan dari BUMN datang dari PLN. PLN sudah membangun 4 stasiun charging untuk mobil listrik di rest area sepanjang Jakarta sampai Surabaya. Yang pertama ada di Palikanci, ada di rest area kilometer 207, kemudian di rest area 379 Batang, kemudian rest area kilometer 519A, dan rest area kilometer 519B. Dan kemarin sudah diuji coba oleh kawan-kawan PLN berangkat dari Jakarta sampai ke Bali. Tidak hanya itu, kemarin di Bali pun Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, meresmikan stasiun charging ini. Dan ternyata setelah dicoba, pemakaian mobil listrik dari Jakarta ke Bali hanya dibutuhkan sebesar Rp200.000. Bila dibandingkan dengan kita memakai bensin, yaitu 1,1 juta rupiah, ini tentunya sangat-sangat besar penghematan yang bisa didapat oleh masyarakat bila mereka pindah dari mobil yang biasa masuk ke mobil listrik. Tidak hanya itu, PLN juga memberikan diskon 30% kepada para pelanggan kalau mencharging mobilnya pada malam hari. Dan ini akan membuat mudah-mudahan Indonesia akan semakin cepat memakai atau memanfaatkan mobil listrik dan kita akan masuk kepada masa-masa untuk green energy. Produk layanan yang kedua dari BUMN datang dari KAI. KAI meluncurkan KAI Logistik Express. Nah, mulai 1 Januari yang lalu, tahun 2021, KAI menyediakan layanan kurir dan logistik melalui KAI Logistik Express. Ya, di sini para pelanggan akan mendapatkan layanan yang lebih, seperti tarif yang kompetitif, pengiriman cepat, hingga keamanan barang. Tidak hanya itu, mereka terus melakukan penyempurnaan ya layanannya. Yang dulunya masih kecil, yaitu hanya beberapa pulau saja, sekarang sudah masuk ke Jawa, Sumatera, Bali, dan dalam waktu dekat akan masuk ke Kalimantan dan Sulawesi. Dengan layanan ini, para pelanggan dapat mengecek tarif dan melacak pengiriman barang secara mandiri lewat websitenya. Tidak hanya itu, KAI juga memberikan layanan pengemasan serta pengantaran hingga alamat tujuan, serta pembayaran berbasis invoice bagi segmen korporat. Ini adalah langkah besar lagi yang dilakukan oleh teman-teman KAI yang masuk dalam klaster logistik. Dan diharapkan dengan cara ini, masyarakat Indonesia akan mendapatkan layanan logistik yang makin baik, lebih cepat, dan pasti lebih murah lagi. Produk dan layanan BUMN yang ketiga datang dari Dana Reksa. Dana Reksa Investment menguncurkan reksadana berbasis lingkungan. Dana Reksa meluncurkan produk reksadana ETF terbaru, yaitu Dana Reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen. Ini merupakan pengembangan pengelolaan reksadana melalui produk-produk yang berbasis environmental, sosial, dan governance. Ya. Dan dengan cara ini, maka para nasabah atau investor yang ingin menginvest dananya lewat reksadana, tetapi mereka punya kesadaran lingkungan yang sangat tinggi, maka produk dari Dana Reksa ini akan menjadi pilihan. Karena kita tahu sekarang dan saat ini sangat banyak investor yang mulai peduli apakah perusahaan tersebut memang memenuhi unsur-unsur dari menjaga lingkungan, menjaga governance juga, dan ini membuat reksadana ini adalah ruang besar bagi perusahaan-perusahaan juga yang memang peduli dengan lingkungan dan akan bertemu dengan investor yang juga peduli dengan lingkungan. Dan reksadana ini mengacu kepada pasar MSCI Indonesia. Ini adalah sebuah indeks yang sudah diterima oleh para investor global sebagai indeks pasar yang peduli terhadap lingkungan. Produk dan layanan BUMN yang keempat datang dari Pertamina. Pertamina sudah menyelesaikan 5.518 SPBU Pertamina yang menerapkan digitalisasi. Dengan proses digitalisasi ini, maka Pertamina bisa memonitor seluruh
transaksi dan stok level secara real time. Jadi, di mana ada SPBU, Pertamina mengetahui apakah di sana ada stok atau tidak. Sehingga pengiriman dari BBM dan sebagainya kepada SPBU tersebut bisa selalu tepat waktu dan akan mengurangi yang namanya sebuah SPBU kekurangan BBM. Ini adalah langkah Pertamina untuk bisa melayani para pelanggan dengan sangat baik dan juga akan menurunkan kekurangan BBM di seluruh Indonesia. Produk dan layanan BUMN yang kelima datang dari Perum Peruri. Selama ini kita ketahui Perum Peruri adalah perusahaan BUMN yang mencetak uang rupiah kita. Tetapi di sisi lain ternyata Peruri juga punya bisnis non-uang, yaitu pembuatan paspor. Jadi paspor kita itu semua adalah buatan dari Peruri. Dan kali ini mereka sudah mengekspor 300.000 paspor ke negara Sri Lanka. Ini adalah bagian kontrak sebesar 1 juta paspor yang diterima oleh Peruri dan sudah dikirimkan 300.000 paspor ke sana. Untuk informasi, sebenarnya kerjasama antara Sri Lanka dengan Peruri sudah dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 ini. Dan total buku paspor yang sudah dicetak oleh Peruri adalah sebanyak 9 juta buku. Ini adalah langkah besar yang oleh Peruri diharapkan nanti mereka juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain, tidak hanya Sri Lanka, untuk melakukan pencetakan buku paspor dari negara-negara yang ada di dunia. Produk dan layanan BUMN yang keenam datang dari BNI Syariah. BNI Syariah meluncurkan kartu BNI IB Hasanah Card, desain khusus Kanun Aceh. Kita tahu bahwa Provinsi Aceh menerapkan keuangan syariah dan peluang ini dilihat oleh BNI Syariah dengan menerbitkan BNI IB Hasanah Card. Ini adalah seperti kartu kredit tetapi dengan memenuhi kaidah-kaidah syariah. Dan ini diterapkan pertama di Aceh untuk memenuhi Kanun Aceh yang menerapkan keuangan syariah khususnya di perbankan. Kartu ini didesain khusus dengan gambar Masjid Baitur Rahman dan diharapkan akan menarik masyarakat di Aceh untuk memakai kartu kredit berbasis syariah. Dan untuk pelayanannya, kartu kredit ini juga bekerja sama dengan Mastercard, sehingga kartu ini juga bisa dipakai di berbagai negara di dunia, tidak hanya di Indonesia atau hanya di Aceh saja. Produk dan layanan BUMN yang ketujuh datang dari ASDP. ASDP meluncurkan kapal feri Ketapang Lembar. Ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh ASDP karena membuka pelayaran dari Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Lembar di Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa perkembangan wisata di Lombok itu mengalami kenaikan yang sangat baik. Sehingga ASDP melihat bahwa peluang ini dan juga memberikan ruang bagi masyarakat Lombok untuk menikmati langsung pelayaran feri dari Jawa Timur sampai ke Lombok tanpa melalui lagi di Bali. Kita tahu bahwa sebelumnya masyarakat atau yang mau ke Lombok harus lewat Bali baru bisa ke Lombok. Nah, kali ini ASDP memberikan layanan yang sangat baik, yaitu mulai dari Ketapang langsung ke Lembar di Nusa Tenggara Barat. Dengan cara ini, maka tidak hanya pelayanan penumpang, pelayanan logistik pun akan semakin baik dari Jawa sampai ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Untuk memudahkan masyarakat yang menggunakan layanan feri ini sudah bisa mendapatkan tiket juga secara online. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan semakin banyak produk dan layanan BUMN terbaik untuk negara dan masyarakat Indonesia.